Sebentar-sebentar kita mendengarkan orang meninggal, Bu ya. Sebentar sudah diumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Besok ada lagi, besok ada lagi. Jalan ke sana melihat karangan bunga, ke sana karangan bunga. Nah, itu ada lagi. Kalau dulu melihat karangan bunga orang pernikahan, sekarang enggak, telah wafat. Telah wafat. Kita buka HP, sudah membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, semua itu adalah ketentuan Allah. Sakit atau tidak sakit, kalau ajal itu sudah sampai tidak bisa dimundurkan, tidak bisa wa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah sampai, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan sedetik pun. Sakit atau tidak sakit, tua, muda, kaya, miskin, kalau ajalnya sudah sampai. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, maka waktu itu bagi kita, mungkin hari ini kita mendengar berita kawan kita yang meninggal, saudara kita yang meninggal, keluarga kita yang meninggal, tidak tertutup kemungkinan besok atau lusa atau kapan-kapan pasti kita yang diberitakan. Ya enggak, Bu? Kita yang diberitakan. Maka oleh karena itu, marilah kita banyak merenung. Dengan kejadian-kejadian yang kita lihat sekarang ini, mari kita banyak merenung. Kita banyak berpikir. Jadi pelajaran bagi kita, jadi iktibar bagi kita. Apa yang dilihat jadi pelajaran, jadi iktibar. Maka kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu surat apa tadi, Bu? Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri, setiap kita ini merenungkan, memikirkan nafsum ma qaddamat lighad, apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Jadi harus kita berpikir, Bu, apa yang kita perbuat untuk hari esok. Hendaklah kita merenung, hendaklah jadi pikiran kita setiap hari apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Hari esok itu kapan, Bu? Besok kalau sudah tua. Ini sudah tua-tua. Esok itu untuk hari akhirat kelak, yang kekal abadi, yang selama-lamanya di sana. Alam itu ada 5. Yang sudah dilewati berapa alam? Berapa alam, Bu, yang sudah lewat? Alam ruh, alam rahim, alam dunia. Nah, yang sudah lewat 2, sekarang di alam dunia. Berapa alam lagi? 2 lagi. Alam barzah atau alam kubur. Alam kubur itu akhir dari alam dunia, awal dari alam akhirat. Baru alam akhirat. Nah, ini hari esok itu yaitu alam akhirat. Maka hendaklah setiap diri ini merenungkan apa yang diperbuat untuk hari esok, untuk keselamatan diri kita di hari esok, di akhirat kelak. Dunia ini sementara, permainan senda gurau, enggak lama.
hanya sekian puluh tahun. Maka hendaklah setiap kita ini merenungkan, memikirkan. Setiap hari Bu, banyak yang dipikir, ya enggak Bu? Banyak yang dipikir Bu. Banyak macamnya yang dipikir. Tentang ekonomi, tentang pendidikan anak, tentang keluarga, dan lain sebagainya, ya enggak? Tapi ada 5 macam Bu. Jangan sampai tidak dipikirkan. Berapa macam? 5. Jadi 5, enggak banyak kan? Yang 5 ini jangan tidak jadi renungan, jangan tidak jadi pikiran. Untuk keselamatan kita hari esok. Sudah 4:30 ya? Sudah ya? Belum ya? Yang pertama yang harus jadi renungan kita, jadi pikiran kita, jangan lepas dari pikiran kita tentang zunub atau dosa. Apa? Dosa. Dosa. Jangan nggak jadi pikiran. Malam-malam kita merenung mau tidur. Kira-kira apa ya dosa yang saya perbuat hari ini? Apa tadi kesalahan-kesalahan saya? Jadi harus jadi pikiran itu. Apa kekhilafan saya tadi? Apa kekurangan saya tadi? Apa yang belum saya lakukan? Apa saya sudah sholat? Apa saya berbuat dosa? Ada nggak jadi pikiran itu Bu? Tidur itu. Jadi dengan demikian kita ingat itu semuanya, apa saja yang kita lakukan pada hari ini, kesalahan-kesalahan teringat bagi kita, langsung kita minta ampun. Langsung kita istighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kita dianjurkan banyak istighfar. Karena tidak ada orang yang tidak punya dosa. Kira-kira Ibu di sini ada nggak yang nggak punya dosa ini? Ada nggak Bu? Nggak punya dosa gitu. Coba tunjuk. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Tidak ada orang tidak punya salah. Mungkin nggak dosa besar tapi dosa kecil. Mungkin nggak maling, nggak minum-minum, nggak berjudi, tapi mungkin dosa lisan. Atau lisan nggak, lisannya baik, mungkin dosa dosa mata nggak, mungkin telinga, mungkin dosa hati. Sombong dosa nggak? Takabur dosa nggak? Iri dosa nggak? Suuzon, hasud, dengki, itu dosa apa itu? Hati. Dosa hati. Jadi karena kita tidak terlepas dari hal itu, maka marilah kita sebelum kematian juga akan datang kepada kita bersihkan diri kita ini dulu. Bersihkan dari apa? Noda dan dosa. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini, dosa itu kita bawa ke dalam kubur. Nah, bagaimana caranya? Lepaskan semasa di dunia ini dengan mohon Kalau kita sudah benar-benar minta ampun, menyadari kesalahan kita, sungguh-sungguh gak akan kita perbuat lagi. Mungkin kita juga meninggalkan kewajiban. Mungkin ada yang sholatnya kadang-kadang sholat, kadang enggak. Misalnya itu dosa besar. Kalau benar sungguh-sungguh, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Surat Tahrim ayat 8. Maka hapus semua kesalahan-kesalahan itu.
diampunkan oleh Allah, maka masuklah ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawah. Maka lebih baik Bu, kita ini nggak lepas dari dosa. Mungkin baik orang dia itu punya dosa tapi merasa hina, daripada orang taat tapi merasa bersih, merasa suci. Nah itu Bu, yang pertama yang harus kita renungkan. Maka malam-malam itu banyak istighfar. Bangun tidur, kita berwudu sepertiga malam, kita sholat malam 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat silakan. Kemudian kita istighfar dulu sebelum berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, perbanyak istighfar. Kita mau berdoa, istighfar. Bahkan kita habis sholat, istighfar. Ya enggak Bu? Assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim. Kita nggak tahu waktu sholat ini benar atau tidak. Mungkin ada yang salah. Kita lagi jalan, astagfirullah. Bahkan habis ngaji suruh istighfar. Seperti doa kafaratul majlis itu. Itu mohon ampun itu selama kita duduk ngaji ini. Mungkin ada salah. Itu maksud doa kafaratul majlis yang dibaca itu. Nah itu Bu. Apalagi Nabi juga menganjurkan mau tidur itu khatamkan Al-Quran, baca sholawat, baca istighfar. Khatam Al-Quran, baca surat Al-Ikhlas 3 kali, baca sholawat, baca istighfar. Apalagi kalau sampai meneteskan air mata. Malam-malam ingat salah, meneteskan air mata. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, yang harus jadi pikiran kita, yang harus jadi renungan kita setiap hari, karena kita tidak tahu umur kita ini Bu ya. Sebelum kematian itu datang, sebelum untuk hari esok yang harus kita persiapkan, yaitu tentang ibadah, tentang amal. Sudahkah kita beribadah? Itu dulu pertanyaannya. Sudahkah kita beramal? Sudahkah kita sholat? Sudahkah kita puasa? Insya Allah kami yakin kalau ibu-ibu pasti sudah mengerjakan sholat. Tapi kira-kira ada nggak orang yang tidak mengerjakan sholat? Ada nggak? Padahal juga semuanya akan mati. Dan yang pertama setelah dibawa ke pemakaman Kamu Banten sana, 7 langkah orang mengantarkan mayat itu pulang. Belum nyampe di rumah, datang 2 malaikat Munkar dan Nakir. Yang ditanya pertama apa Bu? Sholat. Maka ini yang jadi pikiran kita terlebih dahulu, kerjakan perintah Allah, kerjakan sholat, beribadah, beramal. Jangan disia-siakan, jangan dilalaikan. Apalagi namanya sholat, kunci ibadah. Wadahnya ibadah itu, nggak diterima ibadah-ibadah yang lain kalau orang itu nggak sholat. Ibu bersedekah tapi nggak sholat. Bu ngaji sekarang ini, ngaji ya, ngajian ini, nggak ada pahalanya, tapi nggak sholat. Mau ditaruh di mana? Ini ada air, Bu bawa air aja, tapi nggak ada gelasnya, nggak ada ininya, wadahnya, mau ditaruh di mana? Nah, itulah sholat itu. Maka sholat yang dikerjakan juga untuk menggugurkan dosa. Tatkala ruku dan sujud berguguran dosa itu. Dan berwudu juga, tatkala berwudu berguguran dosa yang ada pada anggota wudu. Banyak hikmahnya dalam kita beribadah. Kerjakan dengan sungguh-sungguh.
Dan kalau kita sudah mengerjakan, tinggal meningkatkan, menyempurnakan, supaya sholat itu dari dulu nggak seperti itu saja. Benar-benar kita khusyuk, berusaha khusyuk, walaupun nggak mampu akan khusyuk benar itu berat Bu. Tapi yang penting kita baru usaha. Benar-benar dari hati kita berdialog dengan Allah, dari hati kerjakan sholat. Nah, kemudian kerjakan juga amal-amal lainnya, yang sunnah-sunnah, amal soleh yang lainnya, karena itu akan memberatkan timbangan amal. Sholat ini pokok. Amal soleh lainnya apa? Membaca Al-Quran, bersedekah, berzikir, bersolawat, ngaji seperti ini, ya kan Bu? Dan juga berbuat baik. Kerjakan amal soleh, insyaallah Bu ya. Itu. Jadi kita persiapkan diri kita itu hari esok itu. Jadi jangan gak jadi pikiran kita bagaimana sholat kita meningkatkannya, berusaha khusyuk, menambah amal-amal soleh lainnya, ngaji, baca Al-Quran, segala macam. Karena itulah yang akan dibawa Bu. Kalau benar-benar kematian itu sudah datang kepada kita, nanti diumumkan di sini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia ibu itu. Nah, ibu apa? Ibunya mana? belum ada yang mau Bu ya. Udah ada yang mau belum? Nantilah katanya. Kalau bisa nantilah. Kenapa? Alasannya apa? Amal belum banyak, dosa masih banyak. Tapi yang herannya kadangkala ditanya ke orang, ayo kalau seandainya mati sih mau nggak? Enggak, nanti belum mau, masih banyak dosa. Sholat mau nggak? Nanti juga belum. Sholat belum juga, nanti juga. Nah, berbuat baik nanti juga. Kapan? Maka kita melihat kata Nabi, tatkala orang itu dibawa, mayat itu dibawa ke pemakaman, 3 yang menangkap ke sana. 3 kata Nabi. 1 keluarga, yang kedua harta, yang ketiga amal ibadah. Sholat, puasa, ngaji, sedekah, baca Al-Quran, zikir, itu yang berangkat. Yang 2 kembali pulang. Yang kembali pulang apa? Keluarga. Gak ada yang tinggal. Walaupun nangis-nangis gak ada yang tinggal. Pulang. Harta juga gak banyak yang dibawa ya. Paling kain jarik itu. Yang lain tinggal di rumah. Hanya yang tinggal adalah amal ibadah itu tadi. Nah, maka oleh karena itu Bu, baiklah. Dengan kita sekarang, ya itulah kita sebentar dengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un sebentar. Tidak lain dan tidak bukan, mari kita persiapkan diri kita supaya akhir kehidupan kita itu husnul khotimah dengan ibadah-ibadah, terutama yang pokok-pokok, cari keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho, kita sudah berusaha, kita kerjakan, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga ibadah kita sudah kita lakukan, kita jaga juga supaya ibadah kita itu nggak rusak, ya Bu ya, nggak rusak, nggak batal, nggak hapus, nggak diberikan kepada orang lain. Jadi amal kita itu bisa rusak, bisa hapus, bisa bagaikan debu bertebangan, bisa diberikan kepada orang lain. Maka di dalam Al-Quran itu dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu atiiqullaha wa atiiqur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, jangan engkau batalkan amalmu.
Berarti amal bisa batal? Bisa. Yang pertama, amal hapus, sering kami sampaikan, kalau orang mempersekutukan Allah, hapus amalnya itu. Dia beramal. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka walakunan minal khasirin, surat Az-Zumar ayat 65. Jika engkau mempersekutukan Allah, hapus semua amal-amalmu itu. Walaupun kita sholat, walaupun kita ngaji, tapi kita masih syirik mempersekutukan Allah, hapus, hilang. Tempatnya neraka, khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Yang kedua, membuat amal itu rusak, riya. Riya, beramal karena ingin dipuji, ingin disanjung, supaya dikatakan orang alim, supaya ingin dikatakan orang dermawan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yura'una wa yamna'un. Riya. Iya, jadi ikhlaskan. Yang ketiga, amal itu batal karena tidak sesuai tuntunannya, nggak mau belajar. Sholat semaunya, nggak mau belajar. Wudhu semaunya, nggak mau belajar. Mandi semaunya, nggak mau belajar. Jadi harus belajar, harus tahu bagaimana sholat yang betul, mandi yang betul. Batal kalau nggak ada ilmunya. Kemudian bisa juga amal itu bagaikan debu bertebangan. Debu nanti di akhirat akan dilihat amal kita seperti debu bertebangan. Hubaan mansuro. Hubaan mansuro itu bagaikan debu bertebangan. Itu amal orang beramal tapi nggak ada imannya. Dia nggak beriman. Ada nggak orang beramal nggak beriman? Imannya nggak ada. Maka dia nggak sholat, tapi dia berbuat baik. Nah, dia dermawan, dia menolong, dia membantu. Itu nggak ada nilainya di sisi Allah. Di sisi manusia ada, tapi di sisi Allah nggak ada. Karena dia nggak beriman kepada Allah. Jadi apa yang kita kerjakan adalah karena Allah. Saya ngaji karena Allah. Saya menolong orang karena Allah. Saya menghormati tamu karena Allah. Saya melihat orang sakit karena Allah yang perintahkan. Gitu. Saya bersedekah nolong ibu ini karena Allah yang memerintahkan. Itu iman namanya. Dan juga ada amal yang diberikan kepada orang lain. Nanti di akhirat amal kita ini diberikan kepada orang lain. Sering dengar Bu? Seperti itu? Nabi nanya sama sahabat, tahukah engkau wahai sahabat orang yang bangkrut? Bangkrut tahu ya? Rugi, nanti di akhirat itu rugi. Kata sahabat, orang yang nggak punya dinar, yang nggak punya dirham. Bukan itu, dinar itu sebangsa uang tuh ya. Bukan itu kata Nabi, yang bangkrut di akhirat itu nanti orang yang membawa amal, sholat, puasa dan lain sebagainya, tapi amalnya itu diberikan kepada orang lain. Nah, kenapa? Karena di dunia dia zolim kepada orang itu. Dia beramal tapi zolim, dia aniaya. Nanti amal kita itu kita berikan kepadanya. Maka kita itu nggak boleh zolim kepada hablum minallah, hablum. Kalau sampai habis amal kita ini diberikan karena kita suka menzolimin orang, dosa orang itu ditimpakan kepada kita. Itu yang dimaksud bangkrut. Tinggal 10 menit ya. Supaya pas Bu, supaya nanti kalau di lama-lama sudah berapa nih, baru 2 kan 5 tadi Bu ya. Nah, pertama apa tadi? Hah? Nah, ingat dosa, kesalahan, jangan dilupa-lupakan Bu ya. Dosa kita kepada orang jangan dilupa-lupakan. Dosa kita kepada Allah jangan dilupa-lupakan. Kemudian yang kedua, ingat ibadah, amal, mempersiapkan dan diperbaiki. Jangan pula amal itu rusak, hapus, batal. Yang ketiga, yang harus kita ingat, selalu kita ingat bahwa
dunia ini, kita hidup di dunia ini akan berakhir, akan meninggalkan dunia ini, bahwa kita akan mati. Ya kan? Kalau kematian datang kepada diriku, bisa kita renungkan, Bu, kira-kira husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah, itu. Artinya harus kita ingat dengan mati dan mempersiapkan diri untuk sesudah mati. Jadi mungkin sekali-sekali kita merenung, Bu, ya, melihat kaca. Ya Allah, bagaimana kalau nanya diri sendiri, Bu, ya, bagaimana kalau kematian datang kepada diriku saat ini atau besok? Kira-kira di mana aku ini? Matiku ini suul khotimah, mati baik apa mati buruk? Kan bisa kita rasakan. Kalau kita selalu berbuat salah, berbuat maksiat, sholat nggak mau, ngaji nggak mau, berbuat baik nggak mau, pokoknya sudah bisa dia. Ini sudah jelas suul khotimah. Tapi dengan kita selalu semangat ngaji, semangat ibadah, kita sudah berusaha, berupaya dengan ikhlas, dengan baik, maka itu selalu, maka insya Allah mudah-mudahan akhir kehidupan kita husnul khotimah, mati yang baik. Karena kita selalu berzikir, kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, maka insya Allah tatkala akhir kehidupan kita itu juga itu yang kita baca. Berbanyak membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Berbanyak baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berbanyak membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka waktu-waktu kosong itu, Bu, kita menunggu sholat, mungkin Ibu habis sholat tahajud, nunggu waktu subuh itu, mungkin kita duduk, nggak mau tidur lagi, ya baca-baca itulah kalimat-kalimat thayyibah itu, Bu. Baca istighfar, baca sholawat, baca subhanallah, ya itu tadi. Subhanallah. Sambil ini kan di hati, jangan di lisan saja, Bu. Kalau di lisan saja nggak terasa ininya, Bu. Ya, di hati. La ilaha illallah. Tapi jangan pula di hati, harus ada di lidah, Bu. Jangan hanya diam aja. Itu hanya ingat aja itu. Nggak berkesan. Nah, itu. Maka insya Allah mudah-mudahan akhir kehidupan kita jauhi perbuatan salah-salah tadi, kita kerjakan. Hanya berzikir, ingat dengan Allah. Maka mudah-mudahan akhir kehidupan kita husnul khotimah, tersenyum meninggalkan dunia ini. Biarlah orang lain menangis asalkan aku tersenyum meninggalkan dunia ini. Apa mau dibalik, Bu? Aku menangis meninggalkan dunia ini. Orang yang ditinggalkan tersenyum. Dia tersenyum, dia meninggal tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena sudah dinampakkan surga. Karena ibu ini ahli ibadah, taat beribadah, suka sholat malam, suka sholat duha, selalu baca Al-Quran, suka hadir di pengajian. Walaupun ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Nah, tatkala meninggalnya itu dinampakkan surga, tersenyum. Disitulah rohnya dicabut. Tidak terasa sakitnya mati. Padahal sakit mati itu bagaikan binatang dikupas kulitnya hidup-hidup, bagaikan dipukul dengan pedang 300 kali pukulan. Bahkan digampar, tahu Ibu digampar, dipukul, dibentak, dipukul wajahnya, dipukul punggungnya. Itu untuk orang-orang yang zalim, orang yang selalu berbuat maksiat, yang nggak mau beribadah. Surat Al-An'am ayat 93, dia ada di rumah nanti. Al-An'am 93 sama surat Al-Anfal ayat 50.
Walau tara izi zalimuna fi gharamatil maut wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum. Alangkah ngerinya jika engkau melihat, kata Allah, orang-orang yang zalim itu, orang-orang yang aniaya itu, orang-orang yang enggak mau ibadah, fi sakaratil maut, waktu sakaratil maut, wal malaikatu basitu aidihim, malaikat akan memukul dengan tangannya, pukul dengan tangan. Akhriju anfusakum, keluar nyawa, dipaksa keluar nyawa, keluar, paksa. Kalau surah Al-Anfal, yatribu wujuhakum wa adbarakum wa zuqul azabal harik, dipukul wajahnya, dipukul punggungnya, dan dikatakan keluar nyawa, keluar. Nah, kita kan nggak ngelihat Bu ya. Kalau kita ngelihat takut kita Bu. Bahkan kata Nabi, mayat itu waktu dibawa ke pemakaman itu dia berbicara Bu. Dia berbicara. Kalau dia orang baik-baik, segerakan aku supaya aku cepat berjumpa dengan Allah. Kalau orang-orang yang tidak baik, orang ahli maksiat, mau dibawa kemana aku? Mau dibawa kemana aku ini? Nah, kalau seandainya manusia mendengar, dia akan pingsan, kata Nabi. Berbicara. Jadi itu Bu. Sehingga dengan kita selalu perbaiki diri kita, kita beribadah, banyak berzikir, maka akhir kehidupan kita husnul khatimah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqomah, terus menerus dia ibadah, terus menerus dia sholat, terus menerus dia ngaji, malaikat akan turun, akan berkata, jangan takut, jangan sedih, bergembiralah dengan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah untuk, sehingga tersenyum.